Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita lanjutkan seri kita tentang redefining worship. Redefinisi ibadah, redefinisi penyembahan. Kita sudah bahas di opening di sesi yang pertama bahwa betapa setan ingin disembah. Betapa topik penyembahan menjadi sentral kehidupan manusia. Karena ini tujuan kenapa kita ada, kenapa kita diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah. Bahkan setan menawarkan dengan sekejap kekayaan kemuliaan dunia ini. Kalau saja kita mau menyembah Dia. Kita kenal kalau dulu ada Gunung Kawi, tempat-tempat keramat, tempat-tempat pemujaan-pemujaan yang menjanjikan kita menjadi kaya dalam sekejap. Atau ke dukun-dukun supaya sekejap dapat jodoh. Atau pergi ke orang pinter, di mana sekejap kita bisa mendapat pekerjaan, sekejap dapat promosi. Bukan hal yang rahasia lagi di Indonesia. Hampir semua pejabat sebelum jabat jadi wali kota, bupati, gubernur, ya jabatan-jabatan strategis lainnya, sebagian besar mungkin pergi dulu ke orang-orang pintar. Pergi ke dukun-dukun. Pergi ke tempat-tempat keramat. Pergi ke gunung-gunung yang tinggi. Pergi ke mbah ini dan mbah itu. Untuk mendapatkan tadi restu. Ya, tanpa disadari sebetulnya sedang melanggar ayat ini. Kita sedang menyembah, mengikuti tadi ajakan setan si iblis tadi untuk menyembah yang lain, menyembah dia. Sementara Tuhan Yesus dia mengajar, hanya kepada Tuhan Allahmu dan kepada Dia saja kamu menyembah dan sujud berbakti kepadanya. Hanya kepada Tuhan Allahmu. Penyembahan berkaitan dengan kuasa, berkaitan dengan kemuliaan. Jadi itu sebabnya topik ini topik yang sangat penting sekali bagi hidup manusia. Karena siapa yang saudara sembah akan menentukan kemuliaan siapa yang saudara akan hidupi. Siapa yang saudara sembah akan menentukan wajah saudara. Dan kuasa siapa yang nampak dari kehidupan saudara. Kalau saudara menyembah uang, maka wajah saudara akan seperti uang, kuasa kemuliaan hidupmu adalah seperti uang. Kalau kau menyembah si iblis, setan, tentunya bukan wujudnya setan. Karena setan sekarang bermanifestasi, bertransformasi dalam banyak bentuk. Uang, kekayaan, popularitas, agama. Setan bertransformasi dalam bentuk-bentuk itu. Objek-objek penyembahan, tokoh-tokoh yang disembah. Kita akan menjadi sama dengan siapa yang kita sembah. Itu prinsip penting. Kita akan menjadi sama dengan kemuliaan, kuasa, kehormatan siapa yang kita sembah dalam hidup ini. Jadi kalau kita menyembah setan, kita akan menjadi sama kelakuannya seperti setan. Dan setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau kita melihat hari ini kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok radikal yang membunuh orang yang beda agama dengan berkata bahwa ini adalah perintah syariah. Maka kita bisa tahu. Karena sifat Allah yang universal. Dia adalah pengasih dan penyayang. Dia tidak mungkin menginginkan kematian, pembunuhan secara tidak benar hanya untuk kepentingan agama. Semua ini. Agama lahir dari kejatuhan manusia karena dosa dan pemberontakan. Jadi kembali penting. Ini pertanyaan yang kedua dalam revidisi ini lagi. Sekali lagi. Bukan apakah saudara menyembah. Karena semua kita menyembah sesuatu. Dalam pengertian kita mengagungkan, memuji, sujud, menghormati. Menjadikan dia sosok yang tinggi. Yang kita harapkan, kita look up. Semua kita menaruh ketergantungan kita kepada sesuatu.
atau penyerahan hidup kita kepada sesuatu. Nah, Yesus secara khusus dia menegur, bahkan dalam Matius pasalnya yang ke-6 dia berkata, kamu tidak bisa menyembah dua tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua majikan kalau kamu bekerja. Tidak mungkin. Ada banyak orang yang bekerja di satu perusahaan digaji, tapi dalam waktu yang sama dia bekerja di perusahaan yang lain. Pasti bos perusahaan yang pertama akan pecat saudara. Karena tidak mungkin sudah bisa loyal kepada dua majikan, kepada dua perusahaan. Ya. Nah, Yesus dia berkata, kamu tidak bisa menyembah, mengabdi kepada dua tuan atau dua majikan. Kamu tidak bisa menyembah kepada Tuhan, dan kemudian dalam waktu yang sama menyembah kepada Mamon. Nah, perhatikan itu, Mamon. Ingat, ini yang ditawarkan si iblis kepada Isa Al-Masih, kepada Yesus di padang gurun. Semua kekayaan, kerajaan, kemuliaan dunia ini, kuasanya, aku berikan kepadamu, jika saja engkau menyembah aku. Nah, hari ini jelas iblis tidak akan datang dengan wajah seremnya, pakai taring, datang di depan saudara secara fisik berkata, aku Tuhan, sembah aku. Tidak akan. Tapi setan, iblis sekarang ini, dia bertransformasi, dia berinkarnasi dalam wujud-wujud yang lain. Wujud apa? Jabatan. Wujud apa? Popularitas. Ya. Berhala-berhala. Sanjungan, kekayaan, posisi. Wah, ini semua. Nah, salah satunya adalah Mamon. Mamon adalah dewa, ilah yang menguasai ekonomi atau keuangan. Ya, ini salah satu ilah yang sangat kuat sekali yang akan menjadi saingannya Tuhan Allah yang benar. Karena ini yang setan tawarkan. Jadi Tuhan Yesus dia tidak berkata, kamu tidak bisa menyembah kepada dua tuan, satu kepada Tuhan, kepadaku, karena aku adalah Tuhan, kata Yesus. Dan satunya menyembah kepada si iblis. Tidak. Dia bandingkan, dia pakai, terjemahkan dengan bahasa hari ini. Dia berkata, kamu tidak bisa menyembah kepada aku, Yesus, sebagai Tuhan Juru Selamat yang telah mati mengasihimu dan menyelamatkan kamu. Tapi dalam waktu yang sama kamu menyembah Mamon, yaitu iblis, setan yang menguasai ekonomi hari ini. Nah, ada begitu banyak orang yang menyembah kepada dua Tuhan, mengabdi kepada dua Tuhan. Dan hati-hati dengan ini. Karena saingannya Yesus Tuhan kita adalah Mamon, uang. Dan di tengah-tengah pandemi ini, itulah yang sedang terjadi. Tuhan sedang berbicara pada kita dan berkata, siapa yang kamu sembah? Tuhan Allahmu atau Mamon? Atau ilah dunia ini yang disebut Mamon itu. Yang menguasai kekayaan, nafsu untuk kaya, nafsu untuk jadi orang konglomerat, nafsu untuk mempunyai semua yang kamu inginkan untuk memuaskan nafsumu. Kau pikir uang itu segalanya. Nah, itu quote yang kita sering sebutkan. Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Betul. Tapi ketika engkau menjadikan Yesus Tuhan segalanya dalam hidupmu, maka semua yang lain akan mengikutimu. Hari ini, jangan jadikan uang sebagai Tuhan. Jangan jadikan harta, kekayaan, popularitas sebagai Tuhan. Karena penyembahan hanya diberikan kepada Tuhan. Itu yang Yesus katakan. Hanya kepada Tuhan Allahmu engkau menyembah. Dan kepada Dia saja engkau berbakti. Bakti, pengabdian, hormat tertinggimu hanya engkau berikan kepada Yesus Tuhan Allahmu. Dan lihat, semuanya akan fall in place, akan mengikuti saudara. Ketika kita kembali kepada destiny kita. Kita tidak akan pernah happy, bahagia. Sampai kita kembali menjadikan Yesus Tuhan sebagai pusat penyembahan dan pusat ibadah kita. Mencintai Dia lebih dari apapun yang ada di dunia ini.
God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan sambung terus perjalanan kita meredefinisi lagi siapa yang kita sembah dan apa itu ibadah dan penyembahan yang sejati menurut Tuhan, bukan menurut agama, bukan menurut denominasi atau dogma manusia. Oke, ikuti terus seri ini. Tuhan memberkati saudara.